Sebelum konferensi meja bundar, Indonesia dan Belanda sudah beberapa kali mengupayakan kemerdekaan lewat diplomasi. Ada perjanjian Linggarjati pada 1946, perjanjian Renville pada 1948, dan perjanjian Romroyen pada 1949. Sayangnya, sederet pertemuan itu belum menemukan titik temu untuk kedua belah pihak. Maka dari itu diselenggarakan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan juga BFO. Dalam prosesnya, konferensi meja bundar melalui beberapa proses. Di antaranya yang pertama yaitu perundingan inter-Indonesia, yang kedua pembentukan delegasi, dan yang ketiga proses perundingan. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Perundingan inter-Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan konferensi meja bundar di Den Haag, Republik Indonesia dan BFO mengadakan perundingan untuk menyatukan pendapat. Perundingan dilaksanakan dua kali, yakni di Yogyakarta pada 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada 22 Juni 1949. Hasilnya, Indonesia dan BFO sepakat mendirikan Republik Indonesia Serikat. Setelah berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri, Indonesia siap menghadapi konferensi meja bundar. Pembentukan delegasi. Pada tanggal 4 Agustus 1949, dibentuk delegasi yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Anggotanya yakni Ali Sastro Amidjojo, Juanda, Sukiman, Abdul Karim Pringgodikdo, Sumitro Joyo Hadikusumo, TB Simatumpang, Supomo, Johannes Leimana, dan juga Muhammad Rum. Ada dua topik yang paling alot dalam perundingan. Yang pertama adalah tentang hutang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda yang akhirnya disetujui untuk dibayarkan oleh Indonesia. Yang kedua adalah wilayah Papua bagian barat yang diklaim oleh Indonesia sebagai wilayahnya namun ditolak oleh Belanda. Akhirnya, disepakati bahwa status Papua bagian barat akan ditentukan dalam perundingan terpisah yang akan dilaksanakan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Hasil konferensi meja bundar yakni yang pertama, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, kedudukan Indonesia dan Belanda sederajat. Yang ketiga, Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar utang-utang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. Yang keempat, masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Dampak dari konferensi meja bundar yakni Indonesia akhirnya mendapat kedaulatannya. Acara penyerahan kedaulatan berlangsung pada 27 Desember 1949. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan berlangsung di 2 kota, yakni Amsterdam dan Jakarta. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi presiden, Perdana Menterinya Muhammad Hatta, dan Kabinet Republik Indonesia Serikat dibentuk. Demikian penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya.